Siapa yang hari ini tidak hadir? Riko. Riko mati. Maulana. Coba Adila Nur. Adinda. Adnan. Haira. Sabila. Alvina. Alfiana. Azam. Kosong. Dian. Diana. Fahri. Fatia. Rindu. Iman. Zefri. Hadir. Zaid. Maulana Yusuf. Mega. Mia. Muhammad Reza. Muhammad Muhammad Syahrul. Muhammad Nur Rahman. Nur Fariza. Olivia. Ryan. Hadir. Rasalianda. Aiza Saripudin. Sudirman. Sudirman Pak. Aditya. Tegar. Oke, semoga yang hari ini sakit agar segera disembuhkan. Nama kering. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Dalam kehidupan, manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya teknologi ya. Teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Siapa di sini yang suka berbelanja online? Angkat tangan. Wah, lumayan banyak ya, terutama pada ini cewek-cewek nih. Biasanya kalau check out mungkin ada gratis ongkir ya gitu ya. Tanpa disadari, anak-anak itu sudah menjadi bagian besar dari yang namanya arus globalisasi. Ibu mau bertanya, bagaimana jika terdapat manusia atau kelompok masyarakat yang hidupnya menutup diri? Contohnya kayak ini, suku Baduy. Bagaimana hidupnya? Primitif. Iya betul sekali, berikan aplaus. Ini soal kesulitan tidak berkembang atau maju dan tidak beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Baik anak-anak, jadi pembelajaran hari ini tujuannya
dapat memahami pengertian globalisasi, karakteristik globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, dan dampak globalisasi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Insya Allah. Coba perhatikan. Biasanya kalian belajar pakai info musik? Ada? Baru belajar. Orang promo. Oke, baik. Dari kelompok 1 ada yang bisa menjelaskan video yang ibu bagikan? Ya. Isinya apa? Baru mentah. Mau minum juga. Dekat dulu. Boleh kelompok 1 coba berdiri. Boleh 1 orang atau 2 orang. Ibnu, nanti ibu kasih reward nih. Udah enak. Mau kayak kelompok. Daun pisang. Kalau di Indonesia itu lebih murah harganya, terus diekspor ke luar negeri itu lebih mahal. Ya, betul. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Selain kelompok 1 ada lagi nggak nih? Selain kelompok 1 ada lagi juga nih yang mau mempresentasikan apa hasil dari video yang kita Katanya mau coba kelompok 3. Kegiatan mengekspor sebuah daun pisang ke luar negeri untuk kepentingan yang ada. Oke, tepuk tangan. Oke, coba ibu mau yang di belakang berkumpul ke depan. Ayo ke sini. Kita berdiskusi. Coba kan kalian sudah dibagi kelompok ya. 1, 2, dan 3. Materinya sudah dikasihkan tentang ini. Masing-masing kelompok sudah diberi materinya. Nanti kalau yang gambar dikaitkan apa isinya. Yang ini dijelaskan nanti ibu bagikan LKDP. Kalian tahu LKDP apa? LKPD, sorry ya. Siswa
Jelaskan apa keterkaitannya dengan kondisi masyarakat Indonesia pada sekarang ini. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Boleh. Iya. Ini tuliskan topik penugasan yang dipilih. Ini tentang perubahan masyarakat Indonesia, kayak westernisasi aja. Ini dulu ya, intinya ini tuliskan satu aja tentang Itu adanya baju yang terletak pada ini Kabupaten Lebak Banten Indonesia yang dimana Oke, semua kelompok sudah selesai. Oke, semuanya sudah selesai. Oke, baik, lihat sampai mana? Upaya ini tentang westernisasi ya. Kalau misalkan menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia itu boleh nggak? Iya betul, itu jawabannya. Oke, terima kasih. Ya, Terima kasih teman Madam. semuanya kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah selesai? Siapa yang berani mempresentasikan pertama? Coba yang perempuan kelompok 3 dulu ya. Yang perempuan siapa nih? Adinda, coba lelakinya nih. Ya nih lelaki nih, Bagi 2 orang maju ke depan dipresentasikan apa hasilnya. Sudah ini ibarat lelaki ganteng. Adinda sama siapa? Adila. Tiga akan mempresentasikan hasil analisisnya. Coba yang belakang diam, perhatikan ya. Diam Dan akan mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan sebelumnya. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan topik penugasan yang kalian pilih. Oke, dari sini. Jawaban kami adalah westernisasi. Nomor 2. Jelaskan apa yang terdapat pada topik penguasaan yang kalian pilih. Jawaban kami adalah perubahan kebiasaan masyarakat Indonesia. Nomor 3. Kaitkanlah dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Jawaban kami adalah hilangnya budaya Indonesia akibat masuknya budaya asing ke Indonesia. Nomor 4. Upaya atau solusi yang dapat dilakukan dalam menyikapi hal-hal tersebut. Jawaban kami adalah 1. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. 2. Melestarikan budaya lokal. 3. Mencintai produk lokal. Dan udah ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali ya, dari kelompok 3 ini adalah contoh budaya westernisasi akibat dari budaya luar yang masuk ke Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia yang tadinya melestarikan budaya, memakai baju adat tradisional wilayahnya, adanya kerja kelompok atau belajar bersama, sekarang sudah tergantikan oleh budaya-budaya luar. Sebagai contoh adanya pesta malam, itu kan budaya Indonesia atau bukan? Kalau anak SMA yang baru lulus mencoret-coret bajunya, itu budaya Indonesia atau bukan? Budaya Indonesia. Coba kelompok 1 atau 2. Maju. Coba kelompok 2. Jangan dekat ya. Coba kelompok 2.
Ayo kelompok 2. Kita Yang lainnya tolong dengerin ya, tolong dihargain yang di depan mau maju. Raketnya disimpan dulu. Yang lagi berdiri tolong duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa ini mempresentasikan dari pembahasan kami yaitu sesuatu yang terdiri dari perkembangan teknologi. Jelaskan apa yang terdapat pada topik pembahasan yang kalian pilih. Suku Baduy adalah komunitas adat yang hidup di daerah pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia yang terdiri dari organisasi. Kaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Suku Baduy terdiri dari teknologi yang berkembang di saat ini dan mereka tidak menggunakan teknologi yang ada di luar. Upaya atau solusi yang dapat dilakukan dalam menyikapi hal-hal tersebut. Suku Baduy seharusnya bisa menerima dari luar. Suku Baduy seharusnya bisa menerima perkembangan dari luar agar bisa maju. Oke, berikan tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya anak-anak. Jadi tadi membahas tentang suku Baduy, di mana letaknya di Lebak, Banten, Indonesia. Suku Baduy dibagi menjadi dua, suku pedalaman dan suku luar. Suku luar yang dimana mereka itu masih menerima teknologi, adanya sandal, adanya botol-botol aqua, menggunakan alat teknologi dan juga komunikasi. Nah, sedangkan suku Baduy dalam mereka itu tidak sama sekali menerima adanya globalisasi, hidupnya sangat tradisional, berburu dan merangkul. Coba kelompok 1 dipresentasikan ke depan. Yang lainnya diperhatikan ya.
Oke, baik. Menurut jawaban Anda, globalisasi adalah terbentuknya suatu komunikasi dan organisasi di antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya di seluruh dunia yang mereka itu akan adanya tujuan dengan kaidah baru dan juga sama. Arti dari tujuan baru adalah mereka itu menggunakan alat teknologinya yang semakin terbaru dan semakin canggih. Nah, karakteristik dari globalisasi adanya perubahan di berbagai bidang. Perubahan di berbagai bidang ini, contohnya, waktu zaman dahulu belum adanya alat komunikasi yang semakin canggih, mereka itu ingin berkomunikasi atau menyampaikan pesan harus menulis surat terlebih dahulu, mengirimnya ke pos. Nah sekarang dengan mudah ya, tentunya kalian sudah mempunyai handphone. Ya, sangat mudah bukan kita dapat melihat wajahnya, gambarnya, terus teleponan gitu kan. Itu adalah globalisasi dalam bidang teknologi mempermudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan saudaranya yang jauh. Ada lagi juga ketika manusia sudah menerima globalisasi, maka hidupnya terbuka. Mereka dapat melihat kebudayaan lain dan kebudayaan bisa melihat kebudayaan kita yang nantinya adanya pertukaran pelajar. Nah, bentuk-bentuk globalisasi bentuk-bentuk globalisasi yang pertama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga coba siapa nih yang pernah yang pakai baju olahraga? Bentuk-bentuk globalisasi itu apa saja? Yang namanya siapa? Bentuk globalisasi apa tadi yang ibu kata? Apa itu? Bentuknya dalam bidang sosial, budaya, dan politik. Betul ya. Jadi bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi, contohnya adanya perdagangan secara bebas, adanya ekspor impor yang dimana warga Indonesia dapat mengekspor barangnya dari dalam ke luar negeri. Yang ibu tadi bagikan videonya itu adalah bentuk ekspor ya. Kalau impor itu barang yang dari luar dan ke Indonesia. Betul. Dalam bidang sosial, contohnya kita ketika ingin berkomunikasi itu sangat mudah dan mempererat hubungan antar satu sama lainnya. Dalam bidang budaya kita itu sekarang mungkin sudah dipengaruhi oleh budaya luar, yang dimana budaya barat mengikuti barat ya. Dalam bidang politik, kebijakan seperti bea cukai, kebijakan ekspor impor itu mempengaruhi kebijakan Indonesia. Dan juga mungkin kalian pernah lihat tidak kampanye secara online Prabowo itu adalah dampak positif dalam bidang politik, yang dimana kampanye itu dapat dilakukan secara online melalui apa? Ya betul sekali, melalui media sosial. Nah, dampak globalisasi ini membawa dampak positif dan juga negatif. Ada yang tahu tidak dampak negatif dari globalisasi? Ya betul sekali ya, Dinda ini. Ada lagi selain juga dampak negatif dari globalisasi yang jawab? Ini yang lain. Judul. Mabuk. Apa namanya? Dugem. Ketika apa? Gimana sih? Ya betul sekali ya.
Tidak mabok? Betul sekali. Selain itu apa lagi? Selain tidak apa ini? Ada orang ngomongnya. Ini jaja. Ya betul. Jaja bagi ya. Kayak gini, tidak mabuk kayak gini. Coba perhatikan di sini ya. Jadi benar saja. Dampak globalisasi. Apa coba tadi dampak negatif globalisasi yang paling banyak? Tadi kan bisa disebutkan. Ya betul ya. Adanya generasi muda yang nilainya itu merosot. Apalagi Gen Z. Kalian generasi apa Gen Z? Gen Z. Oke. Hari ini sudah selesai. Coba ibu pengen satu orang dari perempuan dan juga laki-laki menyimpulkan apa materi yang ibu kasih hari ini. Ibu Globalisasi. ajukan tangan. Apa yang terdapat dari awal pembelajaran sampai akhir? Apa yang terdapat dalam pembelajaran kali ini? Coba satu orang dari perempuan dan laki-laki. Ayo siapa yang tidak boleh? Coba tidak. Tentang globalisasi dan masukkan budaya-budaya asing ke Indonesia sehingga bisa merubah budaya asli atau budaya lokal Indonesia dengan dampak globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, juga pengertian dari globalisasi. Ya betul sekali ya. Coba yang cowok disimpulkan apa pembelajaran hari ini? Globalisasi. Oke baik ya anak-anak, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan gemblau, terus kalian berdemonstrasikan di depan. Harapannya ibu ketika ada pembelajaran tentang materi globalisasi, ibu harap kalian dapat membedakan dampak negatif dan juga dampak positif seperti mabuk-mabukan, westernisasi, konsumtif. Budaya konsumtif itu kan dampak negatif dari globalisasi, dan juga ada dampak positif dari globalisasi. Kalian bisa memanfaatkan teknologi AI. Banyak infonya kali ini. Nah, mungkin di Cina itu anak-anak itu ketika pom bensin sudah digantikan oleh robot, gitu kan ya. Yang tadinya masak secara tradisional, mengirim apa sih, mencari kayu bakar, terus api. Sekarang kan ada listrik, kompor, dan juga meja. Nah, kedepannya ibu harap anak-anak itu dapat mempertahankan budaya kita, budaya Indonesia, yang dimana mungkin remaja sekarang itu sudah mengikuti budaya barat-baratan. Oke, coba ditutup dengan doa. Coba ditutup dengan doa ya.